Kita langsung saja teman-teman ya ke surat edarannya. Ini tanggal 4 Februari 2022 dia dirilis tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan untuk pelaksanaan tahun 2022. Ini adalah kabar gembira bagi teman-teman semua, baik yang belum sama sekali pretest ataupun yang sudah pretest dan lulus tetapi belum terpanggil untuk mengikuti PPG tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan, pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 sebagai berikut. Ini adalah persyaratan umum ya teman-teman ya. Yang pertama, data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik tanggal 30 Januari 2022. Poin yang pertama ini maksudnya adalah teman-teman guru harus memperbaiki atau datanya sudah diperbaiki sebelum tanggal 31 Januari 2022. Jadi nanti kalau ada kesalahan, entah itu TMT dan lain sebagainya, harap itu dirubah sebelum tanggal 31 Januari 2022. Bagaimana kalau ada kesalahan? Nah, itu resikonya sangat besar ya teman-teman. Oleh sebab itu, dulu atau kemarin kita diberi tenggat waktu 15 hari untuk memperbaiki data sampai tanggal 31 Januari. Kemudian yang kedua, calon peserta terdiri atas dua kategori. Yang pertama adalah guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Ini yang nantinya PPG-nya itu adalah 3 bulan. Sesuai dengan surat edaran sebelumnya atau infografis sebelumnya yang dari Kemdikbud tersebut. Kemudian yang kedua, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Bagaimana kalau TMT saya 2 Januari 2019? Nah, itu mohon bersabar karena ini adalah urusannya dengan server. Jadi server itu nggak bisa diakali. Maka guru yang TMT-nya di atas 1 Januari 2019 itu otomatis belum bisa terpanggil karena ketentuan melebihi dari ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini bagi teman-teman yang dulu sempat dipanggil PLPG sebelum tahun 2017, karena perubahan nama PLPG menjadi PPG itu adalah tahun 2017 ke atas. Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus PLPG dulu dan belum sempat sekarang untuk melakukan UTN, maka dia akan langsung diseleksi secara administrasi saja. Nanti persyaratan administrasinya ada di bawah ya. Kemudian lanjut yang keempat, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Ini sudah jelas ya. Kemudian yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Atau teman-teman harus memastikan background pendidikannya dengan mapel yang diajarkan di sekolah. Kalau teman-teman backgroundnya bahasa Inggris, kemudian ngajar di SD, nah itu jangan harap ya. Karena di SD itu belum ada mapel bahasa Inggris, kecuali bagi sekolah penggerak. Kemudian yang keenam, persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi PPG, Daljab 2022, serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2. Oke, kita lanjut sekarang ke lampiran satunya teman-teman.
Ini lampiran 1, persyaratan dan tata cara pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang A, persyaratan seleksi administrasi. Kembali saya tegaskan kepada teman-teman bahwa persyaratan seleksi administrasi ini adalah diperuntukkan bagi guru-guru. Yang pertama adalah mereka yang lulus PLPG tapi belum terpanggil sebagai peserta PLPG dulu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik setelah dilakukannya penurunan passing grade. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman yang akan dipanggil untuk seleksi administrasi, yaitu teman-teman yang kemarin lupa melakukan atau lupa menekan tombol ajukan pas pemberkasan kemarin. Ada teman-teman yang seperti itu yang mengalami, mereka sudah lengkap, syaratnya sudah lengkap semua, tapi mereka lupa menekan tombol ajukan. Atau bahkan juga ada teman-teman yang sama sekali tidak pernah membuka akun SIM PKB-nya, jadi mereka otomatis tidak tahu pemberkasan. Nah, itu juga bisa dipanggil. Dan bisa mengikuti tahap seleksi administrasi kembali. Syaratnya adalah yang pertama, syarat bagi pesertanya, bagi gurunya sendiri. Yang A, guru di lingkungan Kemdikbud. Itu sudah jelas karena ini adalah program Kemdikbud, Kemdikbudristek. Kemudian yang B, terdaftar pada pokok pendidikan. Ini sudah jelas, datanya ada di Dapodik. Kemudian memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Ini banyak yang ditanyakan sama teman-teman. Bagaimana cara mendapatkan NUPTK? Caranya ada di link video di atas ya. Nanti tekan aja. Kemudian yang D, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Ini sudah jelas, 1 Januari 2019. Lebih dari itu nggak bisa ya. Kemudian yang E, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Seperti contoh di atas, yang tadi kalau bahasa Inggris, ngajarnya harus di SMP, SMK, dan sederajat itu bisa. Kalau di SD nggak bisa, artinya nggak linear. Kemudian yang F, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, artinya tanpa jeda 2 tahun berturut-turut, misalkan 2020, 2021, tanpa ada jeda cuti. Kemudian berusia setinggi-tingginya 58 tahun, sampai tanggal 31 Desember 2022. 2 tahun sebelum pensiun masih bisa daftar. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Ini dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Kemudian bebas narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Ini bisa dibikin di kantor BNN atau di rumah sakit pemerintah yang di daerah ataupun di provinsi boleh. Kemudian yang terakhir adalah berkelakuan baik. Dibuktikan dengan SKCK yang bisa dibikin di kantor polisi, di Polres, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, persyaratan administrasi. Apa saja yang harus kita siapkan nanti kalau kita daftar menjadi peserta PPG 2022. Ini tolong diperhatikan teman-teman ya. Yang pertama, hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4 yang asli ataupun fotokopi yang sudah dilegalisir oleh perguruan tinggi. Baik teman-teman, yang diminta adalah hasil pindai atau scan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah boleh scan pakai HP? Itu kan pertanyaan yang umum yang keluar dari teman-teman. Jawabannya adalah boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Asalkan hasil scanannya itu tidak buram alias bisa terbaca, itu sudah aman. Boleh juga scan pakai printer boleh, dan itu sangat luar biasa hasilnya, jelas. Cuman nanti size-nya agak besar, bisa lebih dari 10 MB atau 5 MB, dan itu bisa diperkecil. Untuk memperkecil ukuran foto, silakan klik link di atas. Oke, kembali.
Yang asli ataupun fotokopi yang sudah dilegalisir ya. Ketentuannya adalah boleh scan hasil ijazah yang asli. Kalau tidak ada yang asli, boleh yang fotokopi. Tapi syaratnya adalah dilegalisir atau stempel basah oleh perguruan tinggi tempat kita sekolah dulu. Nah, bagi teman-teman yang sekolah di luar negeri, itu minta ijazah atau surat penyetaraan dari Ditjen Dikti, itu yang berhak mengeluarkan. Yang B, setelah kita scan ijazah adalah hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, baik SK itu asli ataupun fotokopi, atau yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Jadi begini teman-teman, SK pertama ini maksudnya adalah, kalau bagi PNS, adalah SK yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, atau juga wali kota, yang diberikan kepada guru yang ngajar di sekolah negeri. Pertama kali ya, itu yang di-scan. Kemudian, adapun yang swasta, itu yang di-scan adalah SK pengangkatan sebagai GTY, Guru Tetap Yayasan pertama. Pertanyaannya sekarang adalah, dulu saya pernah ngajar di TK, dulu pernah saya ngajar di SD, sekarang saya pindah. Bagaimana itu? Mana yang harus saya upload? Yang teman-teman upload adalah SK pertama sejak Anda menjadi guru. Entah itu pernah ngajar di TK, pernah ngajar di SD, atau pernah ngajar di sekolah SMP lain. Yang penting SK pertama yang Anda pegang ya, itu yang di-upload. Walaupun sekarang sudah mutasi ke sekolah lain, tetap yang di-upload adalah SK pertama yang kita terima dulu pas kita ngajar pertama. Udah jelas ya teman-teman ya. Kemudian poin C adalah hasil pindai atau scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Itu yang di-scan adalah SK kenaikan pangkatnya untuk PNS. Kemudian untuk swasta adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Ini berturut-turut ya, tidak boleh ada jeda. Yaitu tahun 2020 dan 2021 tahun ajarannya, dan tahun ajaran 2021-2022 itu bagi non PNS. Kemudian syarat berikutnya ini yang di bawahnya, scan itu harus dilegalisir, yang sudah dilegalisir atau dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau Badan Kepegawaian Daerah untuk PNS. Ini udah jelas. Untuk PNS itu yang berhak mengeluarkan. Kemudian yang kedua, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Itu untuk PNS. Kemudian selanjutnya, ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Syarat berikutnya, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau BKD untuk guru bukan PNS atau non PNS yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Ini maksudnya adalah guru-guru yang diangkat sebagai guru di sekolah negeri tapi statusnya adalah honor daerah atau Honda, baik honor daerah tingkat 1 provinsi ataupun tingkat 2 kabupaten. Yang selanjutnya, yang D, hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2021-2022. Ini yang mengeluarkan adalah kepala sekolah masing-masing. Lain dengan SK pengangkatan tadi, yang mengeluarkan adalah yang PNS itu pemerintah daerah, kemudian yang swasta itu dikeluarkan oleh ketua yayasan. Kalau pembagian tugas itu semuanya dikeluarkan oleh kepala sekolah masing-masing. Kemudian yang terakhir yang E adalah hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Ini formatnya terlampir ada di SK ini paling bawah biasanya ya.
Kemudian untuk materai saya jelaskan sedikit tentang materai. Biasanya teman-teman ada jenisnya materai langsung 10.000 ada, kemudian ada yang 3.000, kemudian ada yang 7.000. Nah begini, nanti kalau teman-teman sudah punya materai 10.000, itu langsung bisa ditempel satu tempatnya di atas nama teman-teman di fakta integritas tersebut. Kemudian lalu ditandatangani. Kalau teman-teman tidak menemukan materai 10.000, itu bisa teman-teman beli 2 materai yang 3.000 dan juga yang 7.000. Itu ditempel dua-duanya berdekatan. Kan 10.000 jadinya ya. Kemudian ditandatangani. Udah selesai. Kemudian scan dan upload. Itu nanti ya. Lanjut. Ini tata cara pendaftaran. Pendaftarannya besok tanggal 10 kalau tidak salah ya. Akan dibuka. Kita tunggu saja. Sekarang baru tanggal 7. Tata caranya yang kedua. Setelah buka akun SIM PKB, nanti ada undangan, langsung daftar. Guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran dengan sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi lewat akun SIM PKB masing-masing ya. Guru mengunggah atau mengupload hasil pindai scan, ijazah asli S1 atau D4. Ini udah jelas. Untuk lebih jelasnya besok kita bikinkan video insyaallah. Kemudian guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Kemudian yang keempat, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Itu nanti ada ada menu-menu tersendiri ya nanti dia dalam akun SIM PKB itu. Itu yang sekarang belum ada karena belum dibuka pendaftarannya, baru sekedar informasi saja. Kemudian, nah ini yang penting. Setelah nanti kita mengunggah semua berkas yang diminta, lalu LPMP akan melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian dari hasil verifikasi dan validasi tersebut akan keluar 3 bentuk pengumuman. Yang pertama, disetujui. Disetujui ini jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linier dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 dan D4. Itu ya, kalau linear akan cepat disetujui. Kemudian status yang kedua, tolak permanen. Ditolak, ada tambahan permanen lagi. Nah ini hati-hati teman-teman nih. Tolak permanen itu terjadi jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah. Tuh, tidak memenuhi syarat atau tidak linear juga bisa ditolak permanen. Serta tidak mungkin adanya perbaikan. Nah, contoh ini ya. Guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum atau SH tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Jadi sarjana hukum itu tidak ngajar teman-teman. Dia duduk-duduk nanti di kantor biasanya ya. Jadi pengacara advokat itu adalah jurusannya sarjana hukum. Kemudian yang C, tolak tapi ada perbaikannya. Ini terjadi jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4. Tetapi masih dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Nah ini tadi sudah saya sampaikan ya. Bahasa Inggris tapi ngajarnya di SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Nah ini ya teman-teman, guru bahasa Inggris itu tidak akan linear selama-lamanya dengan guru kelas SD. Karena di sana tidak ada bahasa Inggris, kecuali yang saat-saat ini sekolah penggerak ada, tapi saya tidak tahu apakah masih terhitung linear apa tidaknya. Jadi caranya adalah teman-teman harus cari sekolah SMP atau SMK yang sederajat. Begitu. Itu perbaikannya. Nanti lanjut. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dan berhak mengikuti alur PPG-nya. Nah, ini jelasnya nih.
Jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Pengumumannya adalah tanggal 3 Februari sampai tanggal 9. Walaupun tidak tertulis tanggal 9, tapi kan di bawahnya itu tanggal 10 pendaftaran ya. Kemudian pendaftaran dan pengiriman berkas tanggal 10 sampai tanggal 23 Februari 2022. Berapa hari itu? Kemudian yang nomor 2, pendaftaran dan pengiriman berkas. Setelah daftar, kemudian upload berkas yang diminta, kemudian diserahkan atau dikirim. Itu dilakukan tanggal 10 sampai 23 Februari 2022. Apabila sekarang ini tanggal 7 ya, teman-teman buka akun SIM PKB masing-masing, otomatis itu tidak ada menu-menu apapun, tidak ada menu upload berkas, tidak ada, karena belum waktunya ya. Jadi sabar-sabar aja. Tunggu tanggal 10 gitu. Kemudian perbaikan berkas. Ini bagi teman-teman yang salah upload berkas ataupun melebihi ketentuan MB atau size yang ditentukan, itu bisa diperbaiki tanggal 10 sampai 25 Februari 2022. Kemudian verbal oleh petugas tanggal 10 sampai 28 Februari 2022. Ini kerjanya cepat ya pemerintah ya. Pendaftaran tanggal 10, perbaikan tanggal 10 juga mulainya, verbalnya juga tanggal 10 mulainya ya, kerjanya cepat nih. Kemudian yang kelima, pengumuman hasil seleksi administrasi ataupun pendaftaran itu tanggal 4 Maret 2022. Berapa hari ya? Ada 5 hari setelah verbal ya, 28 akhirnya. Oke teman-teman, saya rasa itu sudah jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau bisa juga melalui nomor di deskripsi. Kemudian yang ini selanjutnya adalah teman-teman bisa cek sendiri ya linearitas kualifikasi teman-teman, background pendidikan teman-teman dengan apa yang diajar sekarang. Misalkan bahasa Inggris ya. Pendidikan bahasa Inggris itu ngajarnya hanya bisa di SMP, SMP LB, atau SMP luar biasa, SMA, SMA LB, kemudian juga SMK. Itu yang di bawah naungan Kemdikbud ya. Kalau ngajarnya di selain ini, misalkan di TK atau di SD, itu belum terhitung di sana teman-teman. Nggak linear, pasti nggak linear. Adapun yang pendidikannya, background pendidikannya, mengambil pendidikan bahasa Inggris, otomatis sudah linear. Pendidikan bahasa dan sastra Inggris linear juga, bahasa Inggris walaupun tidak pendidikan linear juga, sastra Inggris linear juga, bahasa dan sastra Inggris linear, tadris bahasa Inggris, bahasa dan kebudayaan Inggris, PSKGJ pendidikan bahasa Inggris, PSKGJ pendidikan guru bahasa Inggris itu linear juga ya teman-teman, bisa dicek sendiri nih. Oke, untuk teman-teman, untuk fakta integritasnya yang terakhir ini nanti bisa diisi. Kemudian di sini ada materai 10.000, seperti yang saya bilang tadi, bisa bentuknya 10.000 langsung. Kemudian kalau tidak ada, beli yang 3.000 dan 7.000, tempel bersamaan, kemudian tanda tangani. Oke? Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.